Halo teman-teman, kembali lagi denganku Jidu. Di video kali ini kita akan belajar usaha pelestarian flora dan fauna. Teman-teman, kalian tahu nggak sih flora dan fauna itu apa? Flora adalah sebutan untuk berbagai macam jenis tumbuhan, dan fauna adalah sebutan untuk berbagai macam jenis hewan. Selain mengikuti peraturan yang sudah disediakan pemerintah, ada juga beberapa usaha lain yang tidak kalah penting untuk usaha pelestarian flora dan fauna, yakni dengan mendirikan berbagai macam perlindungan alam seperti taman wisata, taman nasional, dan lain sebagainya. Yang pertama, mendirikan cagar alam. Cagar alam merupakan daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang, sehingga terhindar dari bahaya kepunahan. Contoh cagar alam yang ada di Indonesia yaitu cagar alam Dieng yang ada di Jawa Tengah, cagar alam Pangandaran yang ada di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Kedua, mendirikan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi hewan atau satwa liar yang ada di dalamnya. Contoh Suaka Marga Satwa yaitu Suaka Marga Satwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Yang ketiga, mendirikan Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dan juga dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, serta rekreasi. Taman nasional ini menjadi salah satu cara untuk melestarikan flora dan fauna. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia antara lain Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur, dan Taman Nasional Gunung Leser di Sumatera. 4. Mendirikan penangkaran. Penangkaran juga termasuk ke dalam upaya untuk melestarikan flora maupun fauna. Di Indonesia, penangkaran diartikan sebagai tempat khusus untuk mengembangbiakan hewan. Contoh penangkaran tersebut, salah satunya adalah penangkaran orangutan di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Tujuannya untuk mencegah kepunahan dari orangutan. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu adalah suatu bentuk perlindungan yang hanya ditujukan untuk aspek tertentu saja. Berikut ini merupakan jenis perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Yang pertama, perlindungan geologi. Perlindungan geologi adalah perlindungan alam yang bertujuan untuk melindungi formasi geologi di wilayah tertentu. Kedua, perlindungan alam botani. Upaya pelestarian satu ini bertujuan untuk melindungi komunitas jenis tumbuhan tertentu, misalnya Kebun Raya Bogor. 3. Perlindungan alam zoologi. Perlindungan alam zoologi adalah perlindungan alam yang bertujuan untuk melindungi dan mengembangbiakan fauna langka. 4. Perlindungan monumen alam. Perlindungan monumen alam merupakan perlindungan yang bertujuan melindungi benda-benda alam tertentu, seperti stalaktit, stalagmit, gua, dan air terjun. 5. Perlindungan alam antropologi. Perlindungan alam antropologi bertujuan untuk melindungi suku bangsa yang terisolir seperti suku Asmat di Papua dan suku Baduy di Banten Selatan. Perlindungan hutan. Perlindungan hutan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan tanah, air, dan udara yang ada di hutan. 7. Perlindungan ikan. Perlindungan ikan adalah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi jenis ikan yang sudah terancam punah. 8. Perlindungan Suaka Marga Satwa. Perlindungan Suaka Marga Satwa merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi hewan yang terancam punah seperti badak, gajah, dan harimau Sumatera. 9. Perlindungan pemandangan alam. Perlindungan ini bertujuan guna melindungi keindahan alam, misalnya Ngarai Sianok di Sumatera Barat yang menjadi salah satu potensi wisata
dengan fenomena alamnya yang indah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan cara untuk melestarikan flora dan fauna. Terima kasih telah belajar bersamaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.